Pemirsa Cahaya Pagi pasti udah gak asing dong dengan yang namanya ikan gabus atau sering juga disebut dengan kutuk. Karena memang ini sangat banyak banget di Indonesia, khususnya di sungai, di rawa, ataupun kolam. Mau tau gak sih ternyata ikan gabus itu bisa bertahan di darat tanpa air selama berhari-hari. Nah selain dagingnya empuk, ternyata ikan gabus juga punya banyak nutrisi. Ya udah langsung aja yuk kita simak, ini dia tayangannya. Ikan gabus termasuk ikan lokal yang banyak diburu oleh masyarakat di tanah air. Selain karena keberadaan yang melimpah, karena ikan gabus banyak diminati dan digemari oleh masyarakat. Kawasan rawa seperti ini memang menjadi habitat ikan gabus. Selain itu, ikan ini mudah ditemui di sungai, saluran air, hingga ke sawah-sawah. Ikan gabus ini juga bisa bertahan di lumpur dalam waktu yang cukup lama. Tapi kalau diaduk, dia akan mabuk dan mudah ditangkap. Keunikan lainnya, ikan gabus mampu bertahan di darat 3-4 hari. Karenanya saat kolam atau sawah kering, ikan ini bisa bermigrasi melalui darat meski menempuh jarak yang cukup jauh. Karena mempunyai cadangan nafas pada labirinnya. Ikan yang banyak punya nama lain seperti kutuk di Jawa ini senang memangsa ikan-ikan kecil di sekitarnya dan hewan air lain seperti serangga dan katak. Makanya, kalau ingin memancing ikan gabus, kata-kata kecil seperti ini bisa menjadi umpan yang mudah disambar ikan gabus. Karena suka memangsa ikan-ikan di sekitarnya, ikan gabus termasuk ikan predator. Bahkan di Amerika, ikan gabus dianggap sebagai ikan predator nomor 1, sehingga sering dimusnahkan agar ikan lain pada habitatnya tetap lestari. Memang dari bentuknya saja agak mengerikan ya, karena kepalanya mirip dengan kepala ular. Makanya di luar Indonesia, ikan ini disebut snakehead atau kepala ular. Makanya kalau sedang mencari ikan gabus, hati-hati ya, jangan salah tangkap. Meski begitu, jenis ikan air tawar ini terkenal akan rasanya yang sangat enak dan gurih. Dan bisa diolah dengan berbagai macam olahan. Salah satunya mangut gabus. Ikan gabus dibersihkan lalu digoreng. Mangut gabus atau kutuk tidak membutuhkan bumbu macam-macam. Cukup cabai merah, cabai setan, daun bawang, bawang putih, dan bawang merah. Untuk penyedap dan penguat rasa, tambahkan jahe, kunyit, gula, garam, daun jeruk, dan ketumbar. Dan jangan lupa dikasih jeruk nipis. Semua bumbu dihaluskan lalu tumis. Masukkan bumbu lain dan santannya. Kalau sudah, gabus goreng dimasukkan. Mulai kelihatan tuh mangut gabusnya. Kalau udah meresap bumbunya, siap deh disantap. Selain lezat disantap, ikan gabus juga terkenal dengan nutrisi yang tinggi dibandingkan jenis ikan tawar lainnya. Kandungan gizi ikan gabus 70%-nya protein, 21% albumin, asam amino lengkap, zinc, selenium, dan iron. Kandungan protein yang tinggi dalam ikan gabus menguntungkan bagi perkembangan tubuh. Salah satunya membantu proses pertumbuhan dan pembentukan otot pada tubuh. Makanya, mengkonsumsi ikan gabus bisa mempercepat penyembuhan luka pada pasien pasca operasi, termasuk luka pasca persalinan sesar. Tingginya nutrisi pada ikan secara tersirat bisa kita pahami kenapa Nabi Musa dan muridnya membawa bekal ikan saat diperintahkan Allah untuk menemui orang saleh atau Nabi Khidir. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Quran Surah Al-Kahfi ayat 62 hingga 63.